أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang alhamdulillah sampai hari ini, sampai pagi ini dan detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan keluangan waktu yang dengannya kita bisa duduk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap seorang muslim. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita sirah nabawiyah, yaitu sejarah nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang upaya orang-orang Quraisy untuk mencelakakan, untuk membinasakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bernegosiasi dengan paman beliau tercinta Abu Thalib, sudah berupaya berulang-ulang kali untuk melakukan negosiasi agar Nabi kita Muhammad ini serahkan saja ke orang-orang Quraisy, diserahkan biar yang menindak atau menghukum Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang Quraisy. Jadi serahkan kepada orang-orang Quraisy apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Abu Thalib termasuk seorang paman yang cinta kepada ponakannya, walaupun dalam kondisi ketika itu beliau masih kafir, beliau tetap tidak menyerahkan keponakannya. Tetap beliau mempertahankan keponakannya, bahkan beliau berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi benteng, tameng dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita. Ada dua langkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua upaya yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar syariat Islam ini juga sampai kepada para sahabat yang masuk Islam. Karena kan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam disibukkan dengan gangguan-gangguan orang Quraisy. Jadi disibukkan dengan gangguan-gangguan orang Quraisy sehingga konsentrasi dakwah Rasulullah terganggu. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu, para sahabat yang lainnya yang masuk Islam juga diganggu. Ini kan terpecah konsentrasi Rasulullah. Rasulullah harus memikirkan para sahabat yang juga disiksa. Apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang di depan mata beliau ya disiksa, intimidasi, dicaci, dimaki, bahkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini kan sangat mengganggu pikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita bayangkan seperti apa upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk tetap harus menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua langkah nanti yang akan disebutkan oleh para ulama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar selain para sahabat bisa menuntut ilmu, dan para sahabat juga bisa aman dalam menjalankan dan mengamalkan ilmu itu. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, langkah pertama yang
dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW memilih satu rumah yang menjadi pondok pesantren lah kalau bahasa kita. Fokus para sahabat akan belajar di sana. Jadi ada satu rumah yang rumah ini akan dijadikan pusat atau markasnya kaum muslimin pertama sekali. Dan rumah tersebut tidak jauh dari Masjidil Haram, yaitu Ka'bah, Mekah, tidak jauh. Dipilihlah oleh Rasulullah SAW rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, milik si pemuda yang masih belia sekali, umurnya masih belasan tahun. Tapi karena memang dia orang kaya, dia memiliki rumah yang besar. Bahkan dalam riwayat diceritakan pemuda tersebut memiliki rumah 2 lantai. Bawahnya itu khusus memang diperuntukkan untuk para sahabat yang ingin menuntut ilmu, yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini dijadikan pusat dakwanya Rasul SAW. Dan Rasulullah SAW sengaja memilih rumah ini karena Al-Arqam ini satu suku dengan Abu Jahal. Satu suku dengan Abu Jahal, yaitu suku Makhzum. Kemudian dekat dengan Masjidil Haram. Kenapa Rasulullah SAW memilih rumah Al-Arqam ini? Untuk mengkelabui orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy tidak akan menyangka bahwa Rasulullah akan memilih rumah seorang pemuda yang satu suku dengan Abu Jahal dan dekat lagi dengan Masjid Al-Haram. Kita tahu Masjidil Haram ini adalah tempat nongkrongnya orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan CS-nya itu nongkrongnya enggak di warung kopi, enggak di kafe. Mereka tuh nongkrongnya di depan Ka'bah. Jadi ini Ka'bah yang biasa tawaf kaum muslimin di sana. Nah, di sekitar itu memang ada bangku-bangku, tempat duduk-duduk mereka. Ya, mereka itu menghabiskan waktu mereka di depan Ka'bah itu. Jadi Rasulullah SAW ingin mengkelabui mereka. Mereka orang kafir Quraisy ini menyangka pasti Rasulullah SAW tidak akan membuat markas yang dekat dengan Masjidil Haram. Memang nanti para sahabat Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu memang tidak dari depan, dari pintu depan. Karena kalau dari pintu depan pasti nanti orang-orang Quraisy mengetahui bahwa pusat perkumpulan kaum muslimin, oh ini di rumah Al-Arqam ini. Jadi Rasulullah SAW itu mutar dari belakang. Masuk dari pintu belakangnya rumah tersebut, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Baik, ini langkah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bisa menyampaikan ilmu. Ada wahyu datang, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Turun wahyu, sampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika itu. Nah, para sahabat yang sudah mendapatkan ilmu kesulitan untuk mengamalkannya. Jadi mendapatkan gangguan, mau sholat susah, mau beribadah susah, mau nyembah Allah susah. Apa langkah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah. Udahlah, berhijrah sajalah kata Rasulullah SAW, agar kalian bisa tenang mengamalkan apa yang kalian dapatkan dari Rasul SAW. Nah, hijrah pertama sekali terjadi tengah-tengah kaum muslimin adalah di negeri Habasyah. Ini hijrah yang pertama, yaitu di Ethiopia. Hijrah ini terjadi pada tahun keempat. Pada tahun keempat setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi kalau Rasulullah diangkat usianya 40 tahun, berarti 44 tahun Nabi SAW ketika itu memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Nah, perintah hijrah ini Rasul SAW memang ada isyarat dari Allah. Ada isyarat dari Allah dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, apa balasannya? Balasannya diantaranya adalah silahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, di bumi Allah SWT yang sangat luas. Artinya bumi Allah ini tidak hanya Mekah saja. Kalau kalian diganggu di dalam beribadah di Mekah, cari bumi-bumi Allah yang dimana kalian bisa beribadah kepada Allah. Jadi isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa bumi Allah ini luas.
Kalau kalian tidak diterima di bumi ini, pindah ke bumi yang lain. Tidak diterima di bumi yang ini, pindah ke bumi yang lain. Dalam rangka untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah taala. Bahkan dalam surah Al-Kahfi, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pelajaran penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Di mana Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa pemuda ketika itu yang sudah mentauhidkan Allah tapi tidak bisa mengamalkan. Mereka mendapatkan ilmu, mereka sudah mendapatkan hidayah, tapi mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, ada yang mengatakan mereka 3 orang, yang keempatnya anjing, ada yang mengatakan 5 orang, yang keenamnya anjing. Bahkan ada dalam Al-Quran mengatakan mereka itu 7 orang. Yang pendapat yang kuat adalah mereka, para pemuda itu ada 7 orang jumlahnya, yang ke-8-nya adalah anjing. Nah mereka bertujuh bersama anjingnya ini melarikan diri dari kaumnya, dari kerajaan yang zalim ketika itu, yang ingin mencoba membunuh mereka. Akhirnya mereka melarikan diri, menyelamatkan diri di sebuah gua. Nah ini menunjukkan isyarat kepada Rasulullah SAW, bagi kalian yang tidak bisa beribadah kepada Allah diganggu, udah tinggalkan mereka, cari tempat yang aman untuk beribadah kepada Allah Taala. Isyarat-isyarat ini diambil oleh Rasulullah SAW untuk memberikan izin kepada para sahabat untuk berhijrah. Jadi ada yang mengatakan pada tahun kenabian, ada yang mengatakan di pertengahan tahun kelima. Tahun kelima. Nah, siapa-siapa saja yang berhijrah ketika itu, diantaranya adalah menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta putri dan sahabat-sahabat yang lain. Ada 12 orang ketika itu. Yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai ketua rombongannya adalah menantu beliau Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kita tahu bahwa beliau orang terpandang. Utsman bin Affan ini kan pengusaha besar juga. Tapi karena beliau orang yang tidak kuat di tengah keluarganya, artinya ada lagi paman-pamannya yang juga sering sekali menyiksa Utsman ini. Jadi paman-pamannya, keluarga besarnya membenci Utsman, sehingga Utsman juga tidak nyaman dalam beragama gitu. Akhirnya Utsman menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ketika sama istrinya Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini bahwa Utsman beserta rombongannya ada 12 orang. Jadi 4 perempuan, sisanya 8 adalah para laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berangkat sengaja. Jadi ketika mereka berangkat rombongan seperti itu pun dalam kondisi diam-diam, pergi di kegelapan malam. Jadi orang belum tersadarkan dari tidurnya di malam hari, mereka sudah bergerak menuju dermaga. Ada khusus tempat mungkin penyeberangan antara Mekah dengan Ethiopia, karena memang harus nyebrang lewat Laut Merah. Nah di situ mereka untuk ke dermaga itu di malam hari, ya, mungkin di jam-jam 1 malam, jam 2 malam, yang orang-orang sedang enaknya istirahat. Ya, mereka 12 sudah mulai bergerak menuju dermaga. Lalu ada beberapa orang-orang Quraisy mengetahui pergerakan mereka ini, sehingga adalah upaya untuk menghalangi. Tapi Utsman dan rombongan mencari jalan lain. Akhirnya sampai di dermaga. Alhamdulillah ketika mereka sampai di dermaga itu ada 2 kapal yang akan nyebrang. 2 kapal ini memang kapal untuk berniaga. Nah, orang Mekah ini kan profesi mereka pengusaha, berdagang dari satu kota ke kota yang lain. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke Ethiopia. Nah, yang ke Ethiopia ini ada 2 kapal yang akan nyebrang. Jadi mereka 12 ini numpanglah di sana. Yang mengejar dari orang-orang Quraisy udah kelewatan. Mereka orang-orang Quraisy sampai di dermaga, ternyata kapal itu sudah jalan. Sudah sampai, masih terlihat sih. Masih terlihat ada upaya mereka untuk mengejar, menghalangi dan menghentikan perjalanan itu untuk suruh mereka pulang lagi ke Mekah, dan hasil. Akhirnya mereka 12 orang ini sampailah ke Ethiopia atau
Habasyah ketika itu. Rajanya biasa diberi gelar dengan Najasyi. Ini gelar rajanya. Kalau kita presiden lah Najasyi itu. Seperti Romawi biasanya kaisar. Seperti di Mesir kalau rajanya disebut dengan Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 10. Itu istilah rajahnya, nama rajahnya. Nah, kalau di Habasyah namanya Najasyi. Pemimpinnya disebut dengan presiden. Presiden itu kalau sekarang, kalau dulu setiap daerah namanya beda-beda. Ada Najasyi, ada kaisar, ada Kisra, ada Fir'aun, termasuk adalah Najasyi. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah di Habasyah? Karena Rasulullah SAW ketika itu hanya mengetahui pemimpin yang adil, pemimpin yang memberikan kebebasan hak kepada rakyatnya. Ya, kalau kita bahasanya HAM atau apalah, kebebasanlah untuk memeluk agama, keyakinan yang dianut oleh rakyatnya. Cuma Najasyi ini, yang lain itu tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan, termasuk di Mekah tidak memberikan kebebasan itu. Nah, di Najasyi ini memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Silakan untuk beribadah sesuai keyakinan rakyatnya masing-masing, selama itu tidak mengganggu rakyat yang lain. Akhirnya Rasulullah perintahkan karena memang melihat luar biasanya keadilan yang dimiliki oleh presiden ini atau pemimpin yang disebut dengan Najasyi. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang celakanya dari 12 orang tadi, mereka akhirnya mendengarkan ada berita hoax. Kalau kita sekarang ya berita hoax lah yang tersebar. Yang dengannya mereka ini ternyata kembali lagi ke Mekah. Ya gimana enggak kembali, karena kampung halaman, mereka rindu dengan Rasulullah, mereka rindu bermajelis dengan Rasulullah SAW. Rindu mereka ingin pulang lagi ke kampung halaman mereka. Duduk bersama Rasulullah, mendengarkan ilmu. Akhirnya mereka pulang. Nah, kepulangan mereka ini bukan karena semata-mata keinginan duniawi, kerinduan dengan kampung halaman, tidak. Tapi karena mereka termakan berita bohong. Berita bohong yang mereka dapatkan. Apa beritanya? Beritanya dijelaskan oleh para ulama pada bulan Ramadan di tahun kelima kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pas di bulan Ramadannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar ke Masjidil Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kebebasan untuk beribadah. Tapi kebebasan itu juga dikekang. Kenapa Rasulullah SAW masih bisa bebas? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memang telah dijamin oleh pamannya Abu Thalib. Jadi kalau Nabi SAW mau tawaf di Ka'bah silakan, selama tidak mengganggu orang-orang kafir Quraisy yang sedang nongkrong di sana. Nah, ketika Rasulullah tetap tawaf beribadah, sholat di depan Ka'bah. Di sisi Ka'bah itu banyak patung, ratusan patung. Tapi Rasulullah tetap sholat di sana, tawaf di sana. Nah, Rasulullah SAW di bulan Ramadan keluarlah Masjidil Haram untuk beribadah. Nah, di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di depan Ka'bah itu adalah membaca surah An-Najm. Surah An-Najm dari awal sampai akhir. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sampai akhir. Nah, di akhir dari surah An-Najm itu, kalau kita buka surah An-Najm, di akhir surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menutup surat tersebut, fasjudu lillahi wa'budu. Itu fasjudu lillahi wa'budu itu ada di sana perintah untuk sujud tilawah namanya. Sujud tilawah. Rasulullah SAW refleks memang ketika selesai membaca surah An-Najm, di akhir surah An-Najm itu Rasulullah SAW sujud. Orang Quraisy ketika itu, orang kafir Quraisy yang melihat Rasulullah SAW, tidak hanya melihat Rasulullah SAW, tapi mendengarkan surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Padahal pemimpin dan pembesar orang-orang Quraisy ketika itu sudah mewanti-wanti para rakyatnya, banyak, jangan sekali-kali mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh mantra. Itu adalah sihir. Dan kalau mendengar mantra Rasulullah, kalian akan tersihir. Itu sudah diwanti-wanti. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surah Fussilat, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan sekali-kali kalian mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi.
Ketika itu bukan Nabi mereka manggilnya, Muhammad. Jangan sekali-kali kalian mendengarkan bacaan Al-Quran Muhammad. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Buat kegaduhan, kerusuhan, supaya terganggu bacaan Nabi SAW. Nabi SAW baca Al-Quran depan Ka'bah, kan bikin kesibukan, kerusuhan. Kalau kita misalnya setelkan konser atau apalah, sehingga terganggu bacaan Nabi dengan suara-suara kegaduhan-kegaduhan yang kalian buat. Tapi ketika itu Allah yang mengatur. Nabi Muhammad SAW membaca dari surah An-Najm sampai akhir. Mereka dengan tenangnya mendengar bacaan Nabi SAW. Ketika Rasulullah selesai bacaannya sampai pada akhir dari surah tersebut, Rasulullah sujud, dan semua orang-orang kafir Quraisy yang mendengar bacaan itu pun ikut refleks sujud, karena mereka paham makna yang dibacakan oleh Nabi SAW. Karena di akhirnya fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Sujud Rasulullah SAW, semua yang ada di sekitar Ka'bah itu pun ikut sujud. Nah, pemandangan dan kejadian ini dilihat oleh orang-orang yang sekitar. Lalu diambillah kesimpulan bahwa orang-orang Quraisy sudah mengikuti agama Muhammad. Buktinya mereka sujud bersama Muhammad. Nah, tersebarlah berita ini dengan cepatnya. Kafir Quraisy saat ini sudah ikut dan masuk kepada agama Muhammad, yaitu agama Islam. Tersebar berita ini, sampai berita ini ke Ethiopia. Paling dari mulut. Tapi mereka tidak klarifikasi lagi. Emang benar mereka ini melakukan sujud bersama Muhammad? Apakah mereka sudah bersyahadat dan menerima agama Muhammad, atau karena memang mereka tidak bisa menahan diri? Ada orang memang tidak bisa menahan diri sehingga mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Seperti mereka tidak sadarkan diri, tidak bisa mereka menahan diri untuk tidak sujud. Akhirnya dengan secara refleks lah, tidak bisa mereka menahan diri, jadi mereka ikut juga sujud. Nah, berita ini sampai ke telinga para sahabat yang tadi sudah hijrah, mendengar bahwa orang-orang Quraisy sudah sujud di depan Ka'bah. Mereka mengira juga sujudnya mereka itu, wah, ini pertanda kabar baik ini. Kalau begitu sudah beribadah. Kita yuk kita pulang lagi. Akhirnya, nah, apa yang bisa kita ambil dari potongan riwayat ini? Kata para ulama, hati-hati dalam menyebarkan berita. Sebelum kita mengetahui kevalitan atau kebenaran daripada berita yang kita dengar, jangan sekali-kali kita ikut serta juga menyebarkannya. Bisa jadi ada koreksi berita tersebut, belum sempurna berita itu, tapi kita sudah ikut-ikut menyebarkannya. Nah, siapa yang akan memperbaikinya? Ini kan gara-gara ikut-ikut menyebarkannya. Wah, orang-orang kafir Quraisy sujud di depan Ka'bah bersama Muhammad. Cuma berita itu yang mereka ketahui, dan itu yang tersebar. Sampailah ke telinga para sahabat. Akhirnya apa? Para sahabat yang sudah berhijrah, sudah aman untuk beribadah, menyembah Allah di Ethiopia, akhirnya mereka pulang lagi. Sesampainya mereka di sana, di Mekah, mereka mendapatkan tekanan lagi, mendapat siksaan, intimidasi dari orang-orang Quraisy. Ternyata apa yang mereka dapatkan, berita, informasi itu tidak benar. Malah mereka semakin mendapatkan azab, siksaan, bala dari orang-orang Quraisy semakin besar. Nah, para hadirin Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka pulang sampai ke Mekah, ternyata tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Bahkan mereka sebaliknya, semakin besar permusuhan orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan untuk hijrah yang kedua kalinya. Kalau hijrah pertama berjumlah 12 orang, kemudian hijrah yang kedua ini jumlahnya sekitar, para laki-lakinya ini agak besar jumlahnya. Laki-lakinya berjumlah 38 orang dan perempuannya sekitar 18 orang. Jadi ada 38 tambah perempuannya 18 orang untuk berhijrah yang kedua kalinya ke negeri Ethiopia. Tidak sampai di situ, orang-orang Quraisy
yang mereka sudah mengetahui sejumlah yang begitu besar dari para sahabat hijrah ke Ethiopia, akhirnya orang-orang Quraisy mengutus 2 utusan. Ya, mungkin 2 duta besar lah untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi. Siapa dua utusan orang-orang Quraisy itu? Yang pertama Amr bin As, yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 duta besar orang Quraisy ini ya tentu untuk membawa untuk melembutkan hati Najasyi, untuk bisa bertemu dengan Najasyi, mereka bawa hadiah. Tentang hadiah. Siapa yang mereka temui pertama sekali? Tentu orang terdekat Najasyi. Mereka tidak bisa dong langsung bertemu dengan seorang pemimpin raja yang belum ada janjian terlebih dahulu, tidak ada hubungan diplomatik atau apa, tiba-tiba datang saja kan nggak bisa bertemu dengan presiden. Nah, cari informasi dulu nih, siapa orang terdekat dengan presiden. Akhirnya dicarilah, dapatlah orang terdekat dengan Najasyi, dengan presidennya. Berikanlah hadiah kepada orang terdekat tersebut. Ya, kalau bahasanya sogok lah, sogok. Ini saya kasih hadiah, tapi syaratnya pertemukan kami dengan Raja Najasyi. Baik, saya akan usahakan. Akhirnya diusahakan oleh orang terdekat presiden ini, diusahakan agar utusan ini informasi terkait hijrahnya atau pindahnya beberapa orang sahabat tadi. Lalu orang terdekat dari Najasyi ini mengatakan, wahai presiden, ada 2 utusan yang ingin berbicara terkait dengan perpindahan beberapa orang-orang Mekah ke Habasyah ini. Ya silakan. Ada apa? Akhirnya 2 orang yang bercerita bahwa mereka yang berpindah itu, kenapa mereka berpindah? Pertama, karena mereka mengisihi agama nenek moyang mereka. Mereka membodoh-bodohkan para ulama kami. Kami punya ulama. Di negeri kami, Mekah itu punya ulama, kami punya ulama. Nah, ulama kami ini dibodoh-bodohin sama mereka. Dibilang goblok, apalah bahasa kasar kita seperti itu. Jadi mereka, para sahabat ini difitnah seperti itu. Mereka keluar dari agama nenek moyang, kemudian mereka masuk ke dalam agama yang baru di bawah Muhammad. Yang agama ini mengusir pemahaman-pemahaman adat istiadat, budaya-budaya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kami menyembah berhala Tuhan. Nah, mereka membenci perintah yang kami lakukan ini. Pokoknya semua aduan-aduan itu diadukanlah kepada Raja Najasyi. Tapi lihat, Raja Najasyi memang orang yang cerdas dan tidak mengambil informasi dari satu pihak. Kata Raja Najasyi, baik, informasi yang kalian sampaikan saya terima. Tapi penerimaan ini bukan artinya saya membenarkan, kata beliau. Saya tetap harus mendengarkan informasi dari pihak yang tertuduh. Kalian menuduh seperti itu? Baik, saya akan panggil yang tertuduh dari kaum muslim, dari yang berpindah dari sahabat Nabi SAW, dipanggil juga oleh Raja Najasyi. Lihat bagaimana kecerdasan beliau. Beliau tidak hanya mengambil satu informasi lalu menelannya mentah-mentah dengan begitu saja, tapi beliau mengambil informasi dari pihak yang lain sebagai pembanding. Siapa yang berbicara ketika itu untuk menyampaikan informasi kepada Raja Najasyi terhadap tuduhan-tuduhan itu, yang menyampaikan informasi itu adalah sepupunya Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Berarti siapa ini Ja'far bin Abi? Hah? Saudaranya Ali, betul. Ja'far bin Abi Thalib saudaranya Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupu Nabi kan ya? Sepupu sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi, karena kan Ali ini punya ayah Abu Thalib yang membela, yang menjadi tameng dakwah Rasulullah, Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini kan punya saudara, diantaranya Abdullah. Abdullah ini
ayahnya Nabi SAW, berarti mereka sepupu. Sepupu Ali, Ja'far, Nabi kita Muhammad SAW ini sepupu. Nah, yang menjadi pembicara ketika itu adalah sepupu Nabi SAW yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Beliau sebagai pembicara. Lalu sang raja mempersilahkan Ja'far ini untuk berbicara. Kata Ja'far, wahai sang mulia, dengarkanlah alasan-alasan kami kenapa kami harus berhijrah meninggalkan kota kami, kampung halaman yang kami cintai, keluarga yang kami cintai. Kenapa kami tinggalkan? Lihat, beliau berbicara, kunna qauman ahlal jahiliyah. Kami dulu orang jahiliyah, enggak ngerti apa-apa tentang Allah Subhanahu wa taala. Kami bodoh dulu. Kemudian na'budul asnam wa na'kulul maita, kami menyembah berhala, kami makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan kemaksiatan. Zina di tengah-tengah kami itu sudah biasa. Mempermainkan perempuan, bermain dengan perempuan, bernyanyi, bermusik dengan perempuan itu biasa dulu. Wa naqtul arham, kami memutuskan tali silaturahmi. Kami mengganggu tetangga. Kami orang yang kuat memakan orang yang lemah. Pokoknya siapa yang kuat menjadi pemimpin, menindas yang lemah. Itu di zaman kami jahiliyah. Wa kunna ala dzalika, dan kami berada dalam kondisi yang buruk seperti itu sampailah kami mendapatkan penerangan cahaya dari Nabi Muhammad SAW berupa ajaran Islam. Mulailah kami berubah. Yang dulunya kami memiliki akhlak yang buruk, melakukan kemaksiatan, menyembah berhala, memutuskan tali silaturahmi, tetangga-tetangga itu nggak ada yang tenang. Kami mengganggu tetangga. Artinya bobrok sekali lah akhlak-akhlak kami di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Nah, mulai kami memperbaiki diri ketika datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW ini. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini di tengah-tengah kami, nasabnya bagus, orangnya amanah, tidak pernah berdusta, orangnya baik. Dari sejak kecil sampai beliau berumur 40 tahun, tidak ada sedikit pun aib, tidak ada sedikit pun cerita miring tentang beliau. Artinya semua orang mengakui beliau ini orang baik gitu. Dan gak mungkin beliau berdusta, karena dari sejak kecil sampai umur 40 tahun itu tidak pernah didapati Muhammad ini walaupun satu kali berdusta. Ketika beliau mengaku dirinya sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya di antara yang membenarkan itu kami. Karena memang beliau tidak pernah berdusta ketika beliau mengaku dirinya sebagai seorang rasul. Di antara yang kami yang sekarang berhijrah ini. Nah, ternyata kami yang membenarkan, kami mendapatkan permusuhan yang besar dari orang-orang Quraisy. Lihat kata beliau, fada'ana ilallah, mulailah Muhammad ini berdakwah, mengajak kami untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan, dan menjauhi budaya-budaya kesyirikan yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Pokoknya semua diceritakan oleh Ja'far ini. Nah, ketika itu Ja'far, singkatnya karena memang ceritanya sangat panjang, kami diperintahkan untuk sholat, untuk berzakat, untuk berpuasa. Terus syariat-syariat Islam diceritakan oleh Ja'far. Wa amanna bihi, kami beriman kepada Muhammad dan kami mengikutinya. Sampailah fa'ada alaina qaumuna, karena apa yang kami yakini ini, mulailah kaum kami memusuhi kami. Kami dimusuhi, tidak hanya dimusuhi, kami diazab, kami difitnah, kemudian kami disiksa agar kami kembali untuk menyembah berhala. Tentu kami gak nyaman dalam kondisi seperti ini. Kami diintimidasi, kami tidak tenang dalam menjalankan keyakinan kami. Kami gak nyaman seperti ini beragama. Karena alasan inilah kami akhirnya meninggalkan Mekah. Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh dua utusan tadi, yang bernama Abdullah bin Rabi'ah serta Ammar tadi. Itu tidak benar informasi mereka. Yang benar adalah seperti ini. Baik, kata sang raja, saya sudah mendengarkan dua informasi dari dua belah pihak masing-masing. Kata Raja Najasyi mengatakan,
hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai'. Mulai tertarik nih Raja Najasyi dengan informasi yang disampaikan Ja'far. Kalau begitu, informasi yang kalian sampaikan, apakah kalian membawa sesuatu bukti? Yang bukti itu sesuatu yang datang dari Allah. Yang kalian sebut tadi kan kalian beragama Islam yang dibawa oleh Muhammad, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Apa buktinya? Membawa sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ja'far menyampaikan buktinya adalah beliau bacakan surah yang dibacakan adalah surah Maryam. Surah Maryam. Nah, surah Maryam ini kan mengkisahkan tentang Nabi Isa. Sedangkan keyakinan orang-orang Najasyi ketika itu adalah Nasrani, beragama Nasrani, meyakini Isa sebagai Tuhan ketika itu. Nah, kisah tentang Isa ini sangat sempurna diceritakan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di surah Maryam. Karena Maryam ini kan ibunda Isa. Dibacakan dari awal surah Maryam itu sampai akhir. Lalu berkomentarlah Raja Najasyi, ini ada kemiripan dengan agama kami. Kata, apa yang kamu bacakan tadi itu kata, memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ini kan orang yang tidak berpendidikan, gak mungkin kami tahu tentang detail itu. Dan kami tidak mungkin bisa membuat apa yang kami bacakan. Dan itu tidak bisa. Seahli apapun orang dalam bahasa Arab tidak akan bisa mengarang tentang yang kami kebacakan ini. Tertariklah mulai nanti. Ini ada kemiripan nih. Apa yang kita baca itu dengan keyakinan kami ada sedikit kemiripan tentang Isa, tentang Maryam, bagaimana proses Maryam melahirkan Isa. Itu kan diceritakan di surah Maryam. Nah, itu juga ada di keyakinan kami ada. Baik. Kemudian Raja Najasyi pun mengatakan, apa kata Raja Najasyi? Bertanya kepada kaum muslimin. Tapi ini terjadi keesokan harinya. Karena memang sudah habis diskusinya tidak lama-lama sampai membacakan surah Maryam ini akhirnya bubar. Dua orang tersebut tidak terima karena memang Raja Najasyi terlihat keberpihakannya kepada kaum muslimin ketika itu. Dua orang tidak terima. Salah satunya mengatakan, ya sudahlah, kita udah ngira aja pulang lagi ke Mekah, nggak berhasil pokoknya kita. Lalu kemudian yang satunya lagi enggak, saya belum menyerah. Saya besoknya akan pengen bertemu lagi dengan Sang Mulia Raja Najasyi. Mohon izin waktunya untuk menyempatkan diri, besok mau diskusi lagi. Apa diskusinya? Kata utusan ini mengatakan kepada Raja Najasyi, tanyakan kepada kaum muslimin itu tentang Isa bin Maryam. Apa yang mereka ketahui tentang Isa bin Maryam? Nah, Ja'far menjawab, yang kami ketahui tentang Isa itu adalah bagaimana sabda Rasulullah, alladzi ja'ana fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Informasi yang disampaikan oleh Nabi kami Muhammad tentang Isa ini. Jadi beliau menyampaikan seperti itu. Apa? Isa itu adalah Abdullah wa rasuluhu. Keyakinan kami dalam Islam, Isa itu hamba Allah dan rasulnya. Kalau keyakinan Najasyi bahwa Isa itu bukan hamba Allah, tapi adalah anaknya Allah. Tapi kalau kami dalam Islam, ya informasi yang kami dapatkan dari Nabi kami Muhammad SAW, bahwa Isa itu Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Uzra al-Batul. Kata beliau, Ja'far mengatakan Isa itu Allah, rasulnya Allah, dan ruh kalimat kun fayakun itu datangnya dari Allah yang Allah bisikkan kepada Maryam. Jadi itu terlahir tanpa ayah memang. Dan ini satu keyakinan yang sama dengan Raja Najasyi bahwa Isa itu memang terlahir tanpa bapak. Mereka juga meyakininya. Kami di Islam juga begitu. Jadi Nabi Isa ini memang terlahir bukan dari, mohon maaf, hubungan biologis. Ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Kalimatnya adalah kun fayakun. Ada kesamaan lagi nih tentang kayak perbedaannya
Islam meyakini bahwa Isa adalah hamba, tapi yang mengangkat hamba Allah ini adalah kerisalahan, kerasulan yang diutus oleh Allah SWT, sehingga derajat hamba Allah ini tinggi. Jadi intinya dia manusia biasa, tapi dia memiliki kelebihan dari manusia yang lain adalah karena adanya beban risalah yang Allah bebankan kepada Nabi Isa ini, disampaikan oleh Ja'far dengan cara yang baik. Akhirnya mulai lagi tertarik. Makanya dalam sebuah riwayat diceritakan Najasyi ini kan nantinya dia akhirnya meluk agama Islam. Tapi dia tidak berani untuk mengiklankan, untuk menyampaikan kepada rakyatnya. Makanya dalam sebuah riwayat, kenapa Rasulullah ketika di Madinah memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan Najasyi? Bahwa si Najasyi meninggal dunia. Tatkala itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berdiri, ayo kita salati Najasyi, yang disebut dengan salat waib. Salat waib. Rasulullah pernah melakukan salat waib. Salat waib untuk Najasyi, karena Raja Najasyi ketika itu tidak hadir jasadnya di tengah-tengah Rasulullah. Tapi Rasulullah mengetahui meninggal. Nah, kenapa Rasulullah melakukan salat waib? Karena Rasulullah SAW tahu tidak ada yang menyolatkan beliau di sana. Beda dengan kita. Kalau kita sudah mengetahui, misalnya ada tetangga kita, ada saudara kita yang meninggal dunia di kampung, yang mereka juga diurus jasadnya secara Islami, disolatkan di sana, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu lagi syariat sholat gaib. Jadi tidak perlu kita mensolatkan secara gaib. Rasulullah SAW melakukan sholat gaib itu karena memang tidak disolatkan di sana, di Ethiopia tidak disolatkan, dikuburkan begitu saja. Rasulullah sholatkan menunjukkan Raja Najasyi ini sudah meyakini keislaman, meyakini agama Islam ini, dan beliau sudah bersyahadat. Hanya saja beliau tidak berani untuk menyampaikan dan menampakkan keislamannya di tengah-tengah rakyatnya. Wallahu alam, apa alasannya? Di antaranya kata para ulama karena ya kegengsian atau apalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Thalib juga. Abu Thalib juga meyakini kebenaran Islam itu, tapi tidak sampai beliau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah Raja Najasyi tarik, bahkan dalam riwayat diceritakan bahwa beliau sudah masuk ke agama Islam. Nah, tidak sampai di situ. Karena memang mereka pulang lagi ke Mekah, mulailah mereka melakukan sebuah ide yang yang sangat berbahaya sekali terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, pokoknya bagaimana caranya kita harus bunuh Muhammad ini. Ini udah keterlaluan sekali. Semakin tersebar nih ajaran Muhammad nih. 1, 2, 3 udah mulai masuk agama Islam. Ancam nih agama kita nanti nih. Sudah mulai terlihat nih, terancam keberadaan agama kita di tengah-tengah Mekah ini. Akhirnya mereka memiliki niat busuk. Apa niatnya? Ini kan kesempatan kita. Muhammad kan sudah diberikan kebebasan untuk beribadah di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana kalau kita mengambil kesempatan itu untuk langsung membunuh Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW kan sudah berdakwah secara terang-terangan, beribadah ya silahkan. Sebagian besar sahabat memang masih menyembunyikan karena takut memang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Tapi Nabi Muhammad SAW tawaf seperti biasa. Nah, ini kita ambil kesempatan, kita tarik, atau mungkin langsung ditusuk atau ditebas Muhammad sedang beribadah, atau seperti apalah. Bagaimana ini kalau ini kita lakukan? Ya, orang Quraisy mengatakan, ya kami setuju saja. Yang penting apapun upaya yang kita lakukan, tujuannya adalah melenyapkan Muhammad ini. Pokoknya Muhammad tidak ada lagi berdakwah di sini. Lihat, tindakan busuk, rencana busuk yang mereka ingin kerjakan. Baik, yang pertama sekali mengeksekusi dari rencana busuk ini adalah putra daripada
Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Utbah. Berarti siapanya Nabi ini? Sepupunya lagi kan? Sepupunya lagi. Abu Lahab ini kan pamannya Nabi. Nah, Abu Lahab ini punya putra. Ada 2 putra yang sekaligus dia nanti menjadi menantu Nabi loh. Ini menantu Nabi, dulunya menantu Nabi. Utbah dan Utaibah ini menantunya Nabi. Tapi karena permusuhan mereka terhadap agama Nabi, bukan kepada nabinya, tapi kepada ajaran Nabi, mereka musuh ajaran Nabi. Akhirnya putranya Abu Thalib ini menceraikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya menceraikan putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan bekas dan sepupunya Nabi SAW masih ada golongan darah, ya. Artinya masih ada hubungan darah dengan Muhammad SAW. Dia sudah mencoba untuk membunuh Muhammad SAW ketika itu ingin memutari Ka'bah. Karena Nabi SAW memiliki perlawanan, Nabi SAW ditarik gamisnya, mau dibanting, mau apa. Tapi Nabi Muhammad SAW juga memiliki kekuatan. Dijelaskan dalam riwayat Nabi SAW bukan orang yang lemah. Nabi memiliki postur tubuh yang tinggi, besar, kemudian kekar. Nabi SAW bisa melawan, tapi perlawanan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan memukul kembali, hanya sekedar menangkis. Tapi Rasulullah SAW tidak memukul. Rasulullah SAW betul-betul menjaga itu. Beliau disiksa, dipukul, tapi beliau tidak memukul lagi. Paling beliau menghindar saja. Ada beberapa pukulan yang terkena beliau, ada beberapa pukulan yang beliau bisa hindari. Tapi untuk memukul kembali itu tidak diceritakan dalam riwayat, karena memang Rasulullah betul-betul menjaga itu. Bahkan hampir tidak didapati Rasulullah SAW pernah membunuh satu nyawa pun, baik itu dalam kondisi berperang maupun dalam kondisi tidak berperang. Itu betul-betul dijaga oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW hanya menghindar. Ada beberapa pukulan yang kena, ya terkena Rasulullah SAW. Di samping itu Rasulullah SAW berdoa. Dan orang-orang Quraisy betul-betul takut. Dan orang-orang Rasulullah SAW ini berdoa, apalagi doa itu di depan Ka'bah, ini sudah menjadi suatu keyakinan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ini doa akan terkabulkan. Ini sudah menjadi suatu keyakinan mereka. Rasul hanya berdoa. Apa doa Rasulullah SAW? Nabi SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, binasakanlah Utaibah ini dengan anjing dari sekian anjing. Dengan mendengar doa itu, akhirnya bergemetar Utaibah, lalu menghentikan pukulannya dan meninggalkan Nabi SAW. Ternyata doa Nabi SAW ini betul-betul dikabulkan. Suatu ketika Utaibah ini berpergian karena memang ingin berdagang ke Syam. Di suatu perjalanan itu dengan rombongannya, mereka nginaplah di sebuah tempat, tempat pemberhentian. Mereka ingin nginap di sana. Datanglah seekor asad. Asad itu singa. Singa ini kan banyak rombongan di sana. Tapi yang hanya dimangsa oleh singa tersebut hanya Utaibah ini. Ketika itu rombongan ini mengira mereka siapa nih yang akan dimangsa oleh singa ini. Mereka sudah berkumpul untuk menghadapi singa tersebut. Ya, tentu ada perlawanan untuk melawan singa. Tiba-tiba kok di tengah padang pasir ada seekor singa gitu. Dan singa itu biasanya tidak mau menyerang kalau ada kumpulan orang yang banyak gitu. Kalau 1-2 orang mungkin singa berani. Ini yang diserang oleh singa itu rombongan. Dan di tengah-tengah sekian banyak rombongan itu, yang dipilih oleh singa ini cuma Utaibah itu. Oh, mereka mengambil kesimpulan berarti ini adalah doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu beliau panjatkan di depan Ka'bah. Akhirnya tewaslah Utaibah di kejadian tersebut, di peristiwa itu. Nah, tidak hanya itu, usaha yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk mencelakakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ini tidak satu orang, sekelompok orang Quraisy ingin menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang tawaf lagi. Sekelompok orang sudah mulai bergerak, mereka mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir, berdoa. Tiba-tiba mereka seakan-akan melihat ada beberapa rombongan burung di atas kepala mereka ingin menyerang mereka. Muncul lagi rasa takut mereka. Akhirnya mereka mengurungi niat mereka untuk menyerang Nabi SAW di depan Ka'bah. Ini usaha yang kedua. Pokoknya berbagai macam usaha untuk mencelakakan Nabi SAW. Usaha yang ketiga,
Keesokan harinya Nabi SAW masih tetap beribadah. Kenapa Rasulullah SAW terus beribadah, tawaf, sholat di sana? Karena Rasulullah ingin menampakkan seperti ini loh ibadah yang benar. Kalian selama ini kan tawaf telanjang. Nah, tawaf yang benar itu seperti ini. Rasulullah secara tidak langsung ingin mengajarkan kepada mereka. Begini seperti ibadah tawaf itu memang ada. Kalian tawaf, dalam Islam juga ada tawaf. Tapi perbedaannya seperti ini. Dalam Islam ada sholat, kalian juga sholat. Tapi sholatnya seperti ini yang benar. Ingin seperti itu yang ingin diajarkan Rasulullah. Tapi mereka tidak, udah risih lah, udah meriang lah mereka kalau melihat Nabi SAW beribadah. Nggak nyaman melihatnya. Orang tempat nongkrong mereka duduk di sana, tapi melihat pemandangan seperti itu kan nggak enak, gitu. Nggak nyaman jadinya nongkrong. Akhirnya keesokan harinya Rasulullah SAW beribadah lagi. Lalu kali ini ditemani oleh Abu Hurairah. Mohon maaf, bukan Abu Hurairah, tapi Abu Bakar. Mohon maaf, Abu Bakar ditemani oleh Abu Bakar. Nah, ketika itu Abu Bakar menemani samping Nabi SAW tawaf. Namun yang menjadi sasaran penyerangan untuk mencelakakan dari dua orang ini cuma Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW saja. Abu Bakar ketika itu dibiarkan, dia apain. Nah, lihat Salam ketika itu tarik Abu Bakar ketika itu hanya bisa dan menyingkirkan satu persatu. Bayangkan sekelompok orang yang tiba-tiba mengerumuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memukul-mukul, menarik-narik bajunya. Apa yang bisa dilakukan oleh Abu Bakar ketika itu? Hanya satu persatu yang bisa ditarik oleh Abu Bakar, disingkirkan. Tarik lagi, jangan pukul Muhammad, jangan pukul Muhammad. Ataktuluna rajulan, apakah kalian orang laki-laki yang dia mengatakan hanya Allah? Itu disampaikan oleh Abu Bakar. Apakah kalian akan membunuh orang laki-laki yang meyakini bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala? Itu terus diulang-ulang oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya upaya itu, semua gagal. Tidak ada satupun yang berhasil bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin di antaranya tidak hanya fisik beliau yang kuat ya. Tidak hanya beliau memiliki fisik yang kuat, fisik yang kekar dan pintar berilmu bela diri. Nabi Muhammad SAW juga pintar ilmu bela diri. Pintar beliau. Beliau dalam satu riwayat kan dijelaskan pernah bergulat dengan orang yang terkuat. Jadi istilahnya orang nomor satu yang tidak pernah oleh orang-orang dihadapi Rasulullah. Bergulat dengan Rasulullah, kalah orang tersebut. Artinya Nabi SAW bukan orang yang lemah, orang yang kuat. Nah, di samping itu Rasulullah SAW juga ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertolongan-pertolongan yang Allah berikan, sehingga Nabi SAW itu sama sekali tidak bisa disakiti. Karena dalam sebuah riwayat diceritakan Abu Jahal di saat Rasulullah SAW mau sujud, sedang sujud ketika itu, Abu Jahal sudah mendekat dengan Muhammad, ingin menginjak kepala Nabi kita Muhammad SAW. Ingin menginjak, udah diangkat kakinya, diinjak, mau ditekan gitu kepala Nabi SAW. Tapi itu hanya sekedar keinginan, tidak bisa terrealisasi. Kenapa? Karena seakan-akan ketika itu Abu Jahal melihat ada sebuah paret yang paret tersebut dipenuhi dengan api berkobar sangat besar. Bahkan di samping-samping api tersebut ada makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Andai kata Abu Jahal, saya melakukan niat saya tersebut, saya ingin injak kepala Muhammad itu, pastilah makhluk-makhluk yang saya lihat itu akan menyobek-nyobek, akan memutus-mutus anggota tubuh saya. Kalau saya berani melakukan itu, tadinya dia sudah petantang petenteng nih, bahkan dia sudah mengatakan kepada teman-teman nongkrongnya, lihat nih apa yang akan saya lakukan kepada Muhammad yang sedang sujud itu. Jadi tadinya mereka nongkrong depan Ka'bah melihat Muhammad sedang sujud. Lihat nih ya, lihat apa yang saya akan lakukan kepada Muhammad. Pergilah dia menuju Muhammad yang sedang sujud ketika itu. Ketika dia ingin mengangkatkan kakinya, seakan-akan dia melihat ada paret yang menghalangi antara Muhammad dengan beliau ini, ada api. Dan ada sekitarnya makhluk-makhluk yang terlihat oleh Abu Jahal ini, yang apabila dia ingin menyakiti Muhammad yang sedang sujud, kata beliau, pastilah anggota tubuh saya ini akan terputus-putus. Tangan, kepala, kaki, badan semuanya. Sehingga ketika itu
sahabat-sahabat Abu Jahal tadi melihat dia lari seakan-akan ketakutan. Tadinya dia sudah seakan-akan berani sekali mengatakan bertaruhlah kepada teman-temannya apa yang akan dilakukan, tiba-tiba berbalik arah seperti orang ketakutan. Nah, ini penjagaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi upaya itu seluruhnya gagal. Memang tapi sallallahu yang mengharuskan beliau beristirahat seminggu di kasur tidak. Ya cedera-cedera, tapi cedera luka biasa, bisa besok aktivitas lagi, tetap berdakwah, berdakwah lagi. Itu tidak menghalangi beliau untuk tetap berdakwah kepada Allah Taala. Pertegas dan memperkuat Islam. Mudah-mudahan insyaallah bahas pada pertemuan yang berikutnya. Dua kabar yang sangat menyenangkan kaum muslimin. Ini pembesar di jahiliyah, dan ketika mereka masuk Islam juga akan menjadi pembesar di tengah-tengah kaum muslimin. Kabar apa itu? Kabar keislaman Hamzah yang diberi gelar dengan Asadullah. Apa itu Asadullah? Singanya Allah. Singa ini kan kalau kita mendengar singa, apa itu singa? Singa ini kan rajanya hutan lah kalau bahasa kita kan. Singa itu raja hutan gitu. Jadi di tengah-tengah orang Quraisy kalau diberi gelar kepada seseorang singa, wah ini bukan orang biasa ini. Kalau diberi gelar dengan singa, wah ini singa nih, singa. Nah, ini bukan orang biasa. Nah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Hamzah ini yang masuk Islam. Nah, bagaimana keislaman? Bahas jika Allah berikan kita kesehatan dan panjang umur, kita akan bahas pada muslimin dan Islam itu besar dengan masuk Islam umat. Dan ini kita bahas pada pertemuan yang berikutnya bagaimana keislaman Umar bin Khattab, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, hingga Islam mulai terlihat cahayanya di tengah-tengah kafir Quraisy. Yang tadinya cahaya Islam itu ada tapi masih redup. Dengan masuk Islamnya kedua orang ini, langsung cahaya itu terang menerang di tengah-tengah Quraisy. Dia ada cahaya sangat besar membawa kedua. Wallahu taala alam bissawab. Demikian kajian yang singkat. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberi ilmu dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Tidak hanya wawasan saja tentang sejarah Nabi yang kita dapatkan, tapi yang paling penting daripada itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.